Oke. Oke. Suara saya terdengar? Bisa Tadi terdengar. saya oke. Mohon maaf tadi ternyata saya masih mute. Oke, baik. Untuk pembuka, saya coba untuk membuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita coba mengulas tentang praktikum pengujian dan evaluasi zat warna dan penyempurnaan tekstil 2. Barangkali ini kalau yang kita kenal di lab itu mungkin dengan praktikum identifikasi zat warna mungkin ya itu. Nah, sebelum kita masuk ke pengujian dan identifikasi zat warna untuk selulosa golongan 1, barangkali sebelumnya saya ingin memaparkan dulu tentang rencana pembelajaran untuk mata kuliah ini gitu ya. Saya coba untuk share screen yang tentang RPS mata kuliah ini. Nah, kira-kira begini ya. Nah, jadi mata kuliah identifikasi zat warna ini atau evaluasi dan pengujian bahan tekstil ini merupakan mata kuliah di semester 3, kemudian dosen pengampunya saya sendiri, kemudian di rencana pembelajaran semesternya ini atau RPS-nya ini evaluasi zat warna dan penyempurnaan tekstil 2 itu mempunyai kayak semacam capaian pembelajaran yang harus teman-teman nanti ataupun mahasiswa dapatkan kira-kira begitu ya. Nah, ini yang pertama itu nanti capaian pembelajaran mata kuliahnya itu diantaranya nanti mampu menjelaskan pengujian dan identifikasi zat warna tekstil dan zat warna bubuk, kemudian mampu melakukan pengujian dan identifikasi zat warna pada bahan selulosa, kemudian mampu melakukan pengujian dan identifikasi zat warna pada bahan protein, kemudian mampu melakukan pengujian dan identifikasi zat warna pada bahan sintetik, kemudian mampu melakukan pengujian dan identifikasi zat warna pada bahan campuran, kemudian mampu melakukan pengujian dan identifikasi zat warna bubuk, kemudian mampu menyusun laporan hasil praktikum. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini menyusun laporan hasil praktikum itu baik dalam berupa jurnal ataupun nanti sebagai laporan pada saat setiap praktikum berakhir, kira-kira begitu ya. Nah, ini juga nanti ada sub CPMK-nya, sub dari capaian pembelajaran mata kuliahnya. Nah, untuk yang pertama, misalkan contohnya ini menganalisis zat warna golongan 1. Zat warna golongan 1 pada selulosa itu misalkan terdiri dari zat warna direk, asam, dan basa gitu ya. Kemudian misalkan untuk zat warna golongan 1 di protein misalkan nanti sama, dia ada zat warna direk, asam, dan basa, kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian nanti bahan kajiannya ini terdiri dari 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu mulai dari identifikasi zat warna golongan 1 pada selulosa, golongan 2 pada selulosa, dan seterusnya sampai dengan nanti ada UTS di minggu ke-8 dan ada UAS di minggu ke-16, kira-kira begitu. Nah, ini referensi atau daftar pustaka yang kira-kira digunakan pada praktikum kita pada kali ini, kira-kira begitu. Nah, untuk mata kuliah praktikum ini merupakan mata kuliah lanjutan sehingga mahasiswa semuanya itu seharusnya harus lulus pada mata kuliah prasyarat. Mata kuliah prasyaratnya itu diantaranya adalah serat tekstil 1, kemudian ada serat tekstil 2, dan praktikum serat tekstil. Kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah itu mungkin saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahannya itu mungkin nanti perkuliahannya ini adalah 1 SKS sebanyak 170 menit setiap pertemuannya. Kemudian dilaksanakan pada semester 3, kemudian nanti diharapkan setelah mahasiswa semua itu menyelesaikan perkuliahan ini, kira-kira capaiannya yang ingin didapatkan adalah mampu menjelaskan pengujian identifikasi zat warna tekstil dan bubuk, kemudian mampu melakukan pengujian identifikasi zat warna pada bahan selulosa,
pada bahan protein, pada bahan sintetik, kemudian pada bahan campuran, kemudian ada mengidentifikasi zat warna bubuk juga, kira-kira begitu ya. Nah itu kemudian ini kontrak belajarnya kira-kira bahwa pertemuan ini terdiri dari 16 kali pertemuan sebetulnya. 16 kali pertemuan itu terdiri dari 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Nah untuk 14 kali pertemuan yang lainnya itu adalah sebagai praktikumnya gitu ya. Nah kemudian perkuliahannya dilakukan sekali dalam 1 minggu, kemudian UTS dilakukan pada pertemuan ke-8 dan UAS dilakukan pada pertemuan ke-16. Nah, kemudian untuk praktikumnya sendiri itu harus hadir sekitar 100% kira-kira begitu ya. Nah, untuk tata tertib pelaksanaan praktikum ini kira-kira teman-teman semua mahasiswa itu nanti toleransi keterlambatan masuk labnya itu adalah 5 menit. Jadi kalau udah lebih dari 5 menit mungkin nanti susulan saja di minggu berikutnya dengan grup yang lain kira-kira begitu ya. Kemudian mesin atau alat tidak boleh digunakan apabila pengajar tidak berada di dalam ruangan praktik. Kemudian nanti kenakan sepatu yang benar, berhak rendah dan tertutup. Kemudian kalau yang perempuan barangkali ini jangan menggunakan yang hak tinggi, kira-kira begitu ya, karena di lab itu diusahakan jangan menggunakan yang sepatu yang berhak tinggi gitu ya. Ini APD-nya juga harus menggunakan jas lab, kemudian menggunakan masker ataupun sarung tangan ataupun menggunakan kacamata Google. Kemudian selalu menjaga kebersihan ruangan, kemudian bertanggung jawab terhadap mesin atau alat yang digunakan, kemudian dilarang makan dan minum di dalam ruang praktikum, kemudian tidak gaduh dan bercanda selama pelaksanaan praktikum, dan bagi mahasiswi yang berambut panjang untuk mengikat rapi rambutnya, kira-kira begitu. Nah, kemudian karena ini di lab banyak menggunakan zat-zat kimia yang bersifat asam dan basa kuat, sehingga teman-teman itu harus berhati-hati, sehingga tadi jangan bercanda selama melaksanakan praktikum, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk materi perkuliahannya ini sudah saya bagi kira-kira nanti siapapun yang mengajar akan mengikuti materi perkuliahan seperti ini. Di antaranya minggu pertama itu adalah mahasiswa menganalisa zat warna golongan 1 pada selulosa, minggu kedua itu zat warna golongan 2 pada selulosa, dan seterusnya, kira-kira begitu ya. Nah, untuk penilaiannya nanti kita tahu bahwa setiap praktikum, di setiap minggu praktikum ini, teman-teman semua mahasiswa itu harus membuat yang namanya jurnal praktikum. Nah, jurnal praktikum ini nanti akan ada nilainya sekitar 20% gitu ya. Kemudian ada laporan praktikum. Laporan praktikum itu setiap di akhir pembahasan. Misalkan nanti zat warna golongan selulosa itu terdiri dari 4 golongan. Nah, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan 4. Nah, setelah selesai golongan 4, nanti teman-teman semua itu harus mengumpulkan yang namanya laporan. Begitu. Nah, laporannya itu berarti nanti ada sekitar 4 laporan gitu ya setiap kali setelah pembahasan tentang suatu zat warna pada bahan tertentu itu membuat laporan, kira-kira begitu ya. Nanti ada UTS besarannya itu 35%, kemudian UAS adalah besarnya 35%, dan di total ini semuanya adalah 100%, kira-kira begitu ya. Untuk menetapkan nilai akhir ini berpedomannya terhadap pedoman akademik yang dibuat oleh Politeknik STT Bandung, di mana apabila nilainya A itu grade-nya itu harus nilainya itu bernilai di antara 85 sampai 100 poin, kira-kira begitu ya. Kemudian ada AB, ada B, ada BC, dan seterusnya. Nah, ini yang C sampai ke E ini yang tidak saya harapkan. Jadi diharapkan teman-teman semua itu tidak ada yang mendapatkan nilai C ke bawah, kira-kira begitu ya. Tapi kalau teman-teman semua nanti mengikuti perkuliahan dengan benar dan melakukan UTS dan UAS, barangkali mungkin untuk nilai CD ke bawah itu mungkin tidak akan terjadi, kira-kira begitu ya. Nah, itu nanti kira-kira kontrak perkuliahannya itu akan ditandatangani oleh saya dan oleh wakil mahasiswa, kira-kira begitu ya, untuk supaya nanti sama-sama kita mengingatkan apabila ada mata kuliah yang terlewat, nanti kita bisa susulan ataupun diganti hari di hari yang lain, kira-kira begitu ya. Nah, ini untuk rencana pembelajarannya ini karena kita sudah memungkinkan untuk praktikum secara langsung atau offline, sehingga
saya di sini rencana pembelajarannya semuanya adalah menggunakan praktikum, kira-kira begitu ya. Kemudian ini sampai ke pertemuan 16, ini semuanya praktikum, gitu ya. Nah, setelah selesai nanti ada rancangan penilaiannya. Rancangan penilaiannya itu nanti diantaranya ada dari tugas ataupun jurnal praktikum, kemudian ada dari UTS, dan dihitungnya itu adalah per individu. Jadi karena pekerjaan dari identifikasi zat warna ini adalah masing-masing mahasiswa, sehingga nanti penilaiannya juga akan dinilai sendiri-sendiri, gitu ya, tidak berkelompok begitu kira-kira. Nah, untuk rubrik penilaiannya sendiri nanti rubrik penilaian mengikuti yang pertama itu misalkan kalau excellent nanti ketepatan instruksi kerja. Jadi instruksi kerjanya itu diikuti secara tepat gitu ya. Kemudian hasilnya itu juga tepat. Misalkan hasilnya harus dia zat warna direct ya harus direct begitu ya. Kalau dia harus zat warna asam ya zat warna asam gitu. Nah, kemudian kesesuaian waktu, jangan sampai iya sih hasilnya itu tepat, tetapi yang misalkan seharusnya 2,5 jam, tetapi ternyata teman-teman menyelesaikannya sampai 6 jam misalkan. Nah, itu juga tidak sesuai waktunya, jadi mungkin tidak excellent gitu nilainya. Nah, kemudian kesesuaian pengamatan hasil praktikum. Ini hampir sama dengan nanti ketepatan hasil, kira-kira begitu ya. Ini proporsinya sekitar untuk ketepatan instruksi kerja itu 20%, ketepatan hasil itu 40%, kesesuaian waktu itu 20%, kemudian kesesuaian pengamatan hasil praktikum itu adalah 20%. Itu kira-kira untuk rencana pembelajaran semester dari mata kuliah praktikum identifikasi zat warna ini. Begitu kira-kira ya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi kita yang pertama pada hari ini, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, untuk materi yang pertama kita adalah identifikasi zat warna pada selulosa golongan 1. Ini untuk pertemuan pertama ya. Pengarahannya, jadi karena pengarahannya kita masih memungkinkan untuk online, nanti setelah itu kita lanjutkan praktikumnya di laboratorium, kira-kira begitu ya. Nah, ini untuk identifikasi zat warna pada selulosa golongan 1 itu merupakan bagian dari CPMK dan sub CPMK. Nah, CPMK itu tadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah untuk identifikasi zat warna golongan 1 selulosa ini merupakan yang pertama mampu melakukan pengujian dan identifikasi zat warna pada bahan selulosa. Itu capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi nanti teman-teman semua mahasiswa itu harus mampu melakukan pengujian. Jadi jangan lupa ya setelah nanti selesai praktikum udah aja dilupakan. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, sub capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu nanti ini lebih spesifik. Jadi kalau tadi ini zat warna pada bahan selulosa, capaian pembelajaran mata kuliahnya, kalau sub capaian pembelajaran mata kuliahnya itu adalah mampu menganalisa zat warna golongan 1. Di antaranya adalah zat warna direct, zat warna asam, dan zat warna basa pada bahan selulosa. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian sebetulnya prinsip dari pengerjaan identifikasi zat warna ini yang sudah dicelupkan terhadap kain adalah kita prinsipnya melunturkan zat warna, kemudian setelah itu lunturannya kita celupkan ke serat yang lain, kira-kira begitu. Nah, nanti hasil dari pencelupan serat tersebut kita evaluasi kira-kira dia kemampuannya mencelup ke serat apa, kira-kira begitu ya. Nah, itu mungkin yang akan kita evaluasi begitu ya untuk mendapatkan kesimpulan kira-kira zat warnanya itu adalah zat warna apa, kira-kira begitu ya. Nah, oke, bentar. Kemudian, nah untuk zat warna golongan 1, 2, 3, dan 4 itu pada bahan selulosa itu berdasarkan digolongkannya itu berdasarkan pada mudah atau tidaknya zat warna itu
luntur dalam suatu reaksi kimia, kira-kira begitu ya. Nah, jadi untuk zat warna golongan 1 itu mudah lunturnya di dalam amoniak 10% atau NH4OH 10%. Kemudian untuk zat warna golongan 2 itu nanti dilunturkannya menggunakan natrium hidrosulfit yang ditambahkan dengan alkali atau NaOH. Sedangkan untuk zat warna golongan 3 itu hampir sama dengan zat warna golongan 2, tetapi nanti kita melihatnya adalah warna kembali ataupun tidak, kira-kira begitu ya. Nah, untuk zat warna golongan 4 itu biasanya dia mudah larutnya menggunakan pelarut organik, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke cara identifikasi zat warna golongan satunya. Yang pertama yaitu kita melunturkannya itu menggunakan tadi golongan 1 itu dia mudah luntur dengan amoniak 10%. Kemudian tips untuk mendapatkan hasil identifikasi yang baik itu nanti untuk lunturannya itu jangan terlalu pekat, kira-kira begitu ya. Jadi jangan terlalu pekat, nanti lunturannya itu harus tembus pandang agar pada saat dilakukan pencelupan terhadap 3 macam serat akan lebih mudah membedakan serat mana yang tercelup lebih tua. Kemudian saat larutan amoniak mulai mendidih, angkat dari air panas agar tidak menguap seluruhnya dan habis tidak lunturannya, begitu kira-kira ya. Nah, untuk zat warna pada selulosa ini jadi dapat dicelupkan ke berbagai jenis serat selulosa. Nah, masih ada yang ingat nggak kira-kira untuk zat warna untuk serat selulosa itu sebetulnya apa aja sih zat selulosa itu? Ada yang masih ingat? Pelajaran serat tekstil? Mata kuliah serat tekstil? Ada yang masih ingat? Untuk selulosa itu apa aja kira-kira? Kapas, Pak. Rayon. Dengan siapa namanya? Boleh disebutkan namanya? Karisma, Pak. Oke, Karisma. Apa aja? Coba contoh dari selulosa. Contoh dari serat selulosa ada kapas, ada rayon. Iya, Pak. Ada satu lagi biasanya yang lebih banyak di Indonesia itu biasanya serat apa? Serat rami ya, kira-kira begitu. Nah, itu merupakan contoh-contoh zat warna atau serat yang dapat dicelup dengan zat warna direct asam dan basa, kira-kira begitu ya. Nah, itu untuk zat warna yang untuk selulosa, kira-kira begitu. Nah, kemudian cara identifikasinya kita yang pertama itu nanti untuk di labnya langsung kita langsung siapkan, tetapi untuk pengarahannya mungkin nanti teman-teman yang pertama itu akan diberikan 3 jenis sampel atau 3 jenis kain yang dicelup dengan 3 jenis zat warna tersebut. Jadi yang satu kain misalkan dicelup dengan zat warna direct, yang kain kedua itu dengan zat warna asam, kain yang ketiga dengan zat warna basa gitu ya. Nanti teman-teman tidak tahu bahwa kain 1, kain 2, kain 3 itu dicelup dengan zat warna apa, tetapi kita sudah memberikan kode pada kain-kain tersebut. Misalkan dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan analis di lab itu sudah mencatat kira-kira nomor 1 itu dia dicelup menggunakan zat warna apa, kira-kira begitu ya. Untuk yang kedua juga misalkan dicelup dengan zat warna apa. Nah, nanti tugas teman-teman semua adalah mengidentifikasi kain tersebut dicelupnya menggunakan zat warna apa, kira-kira begitu ya. Nah, untuk menyiapkannya, yang pertama kain contoh ujinya kita potong-potong. Jadi dipisahkan nih, kain contoh uji 1 kita potong-potong, kain contoh uji kita potong, yang kedua kita potong-potong, contoh uji yang ketiga kita potong-potong juga dengan ukuran kira-kira 0,5 kali 0,5 cm ya. Potong secukupnya, kira-kira begitu. Nah, setelah itu nanti kita siapkan tabung reaksi. Tabung reaksi 3 tabung reaksi, kemudian kita kasih kode.
kita kasih kode 1, 2, dan 3 sesuai dengan kain yang akan kita evaluasi zat warnanya gitu ya. Setelah itu nanti kita memanaskan air di gelas piala kira-kira sebanyak 400 ml. Nah, ini untuk kita mendidihkan atau melunturkan zat warna yang akan kita evaluasi, kira-kira begitu ya. Nah, setelah mendidih, kemudian nanti tabung reaksinya kita isi dengan sampel masing-masing, kemudian kita isi dengan kira-kira 3-4 ml larutan amoniak 10% gitu ya. Kemudian kita didihkan sampai terjadi lunturan. Nah, tips yang tadi harus digunakan, jadi lunturannya itu diusahakan lunturannya yang jangan terlalu pekat gitu ya. Jadi lunturannya itu mudah saja gitu, jangan terlalu pekat gitu ya. Setelah itu nanti lunturannya kita bagi dua, kemudian yang pertama kita kasih larutan NaCl 10% sebanyak 0,5 ml, kemudian kita tambahkan 3 jenis serat ke dalamnya, yaitu serat kapas, serat wol, dan serat akrilat. Nah, kemudian kita didihkan kembali atau kita lakukan pencelupan. Nah, untuk yang lunturan yang kedua, yang dibagi dua, kita tambahkan asam asetat 10% itu untuk mengidentifikasi zat warna asam, kira-kira begitu ya. Nah, caranya nanti lunturan amoniak yang tadi yang sudah ada lunturannya, kemudian kita tambahkan larutan asam cuka 10% sebanyak setengah mili, kemudian kita cek lakmus sampai lakmusnya itu dia berubah tergantung lakmus yang kita gunakan gitu ya. Kalau lakmus merah, kalau ingin asam berarti harus bagaimana warna lakmusnya? Ada yang masih ingat? Warna lakmus asam berwarna merah, Pak. Oke, berarti masih tetap merah begitu ya. Kalau dia masih kalau lakmus merah ketika diteteskan berwarna biru, artinya dia masih bersifat basa. Berarti kita harus menambahkan lagi asam cuka ke dalamnya begitu ya, sampai larutannya dia pH-nya menjadi asam, kira-kira begitu ya. Karena kita tahu bahwa pencelupan zat warna asam itu dilakukan pada pH asam, yaitu sekitar pH 3 ataupun pH 4 tergantung dari jenis zat warna asamnya gitu kira-kira ya. Jadi ada asam miling, ada super miling, dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari jenis zat warna asam yang akan kita gunakan, kira-kira begitu ya. Nah, setelah pH larutan lunturan tadi menjadi asam, kita tambahkan lagi sama seperti tadi. Ada serat kapas, serat wol, dan serat akrilat. Kemudian kita lakukan pencelupan lagi sama seperti tadi. Nah, setelah selesai nanti kita keringkan dan dicuci, kemudian nanti kita evaluasi. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kita identifikasi zat warna basa. Nah, biasanya zat warna basa itu agak susah dilunturkan menggunakan asam amoniak 10% sehingga nanti perlu dilunturkan menggunakan asam asetat glasial ataupun asam cuka yang pekat gitu ya kira-kira. Nah, caranya sama seperti tadi, kita siapkan lagi 3 tabung reaksi, kemudian kita isi dengan contoh ujinya, kemudian kita tambahkan sekitar 2 mili asam asetat glasial, kemudian kita panaskan lagi, ya kita didihkan lagi. Nanti lunturannya kita tambahkan serat kapas, serat wol, serat akrilat. Nah, seperti itu. Nanti setelah selesai kita lakukan pencelupan. Kemudian setelah selesai pencelupan kira-kira sekitar 3-5 menit, kemudian kita lakukan pencucian, kemudian nanti keringkan, nanti kemudian kita evaluasi. Nah, kemudian setelah selesai nanti kita sajikan di dalam jurnal praktikum. Nah, kira-kira jurnal praktikumnya seperti ini nanti ya susunannya. Nanti ini untuk zat warna direct, cara kerjanya seperti apa, kemudian zat warna asam, cara kerjanya seperti apa, zat warna basa, cara kerjanya seperti apa. Ini sebetulnya teman-teman mangga saja, mau dalam bentuk tulisan seperti ini boleh, mau dalam bentuk gambar-gambar tabung reaksi juga boleh. Nanti terserah teman-teman seperti apa menyajikannya. Nanti untuk sampel 1, sampel 2, sampel 3 ini hasil selupannya kita susun.
ini kapas, ini wol, ini akrilat, ini kapas, ini wol, ini akrilat, ini kapas, ini wol, ini akrilat. Kenapa harus disusun seperti itu? Karena nanti kita akan membandingkan hasil pencelupan antara sampel 1, sampel 2, dan sampel 3 pada serat yang sama. Kira-kira begitu ya. Sehingga nanti kita evaluasi mana kira-kira yang paling tua untuk serat tersebut gitu ya. Nanti yang tercelupnya yang mana gitu. Nah, itu kira-kira pengarahan untuk praktikum pada siang hari ini gitu. Nah, nanti untuk teman-teman ini ada tugas juga, kira-kira tugasnya silahkan nanti dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan di asisten praktikum, kira-kira begitu. Nah, mangga silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semuanya, mangga silakan. Ada yang ditanyakan, mangga dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Haja, mau ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Boleh, Karisma, gimana? Baik, terima kasih sebelumnya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Semisal saat kita mengadakan uji identifikasi selulosa, lalu pada uji zat warna direct, kapas terwarnai tua ya, Pak? Ya, betul. Tapi wol juga terwarnai tua, terus di zat warna asam, kapas juga tercelup tua, itu menandakan apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Karisma. Nah, untuk zat warna direct, asam, dan basa, karena dia sama-sama mempunyai kemampuan untuk mencelup serat ketiga jenis serat ini, berarti kita harus membandingkan hasil pencelupan dari ketiga jenis serat ini. Artinya nanti apabila dia zat warna direct, kemampuan mencelup yang sesuai dengan kondisi pencelupan zat warna directnya itu akan lebih tua dibandingkan dengan kondisi pencelupan serat yang tidak sesuai kondisi pencelupannya. Misalkan contohnya, misalkan ini yang sampel 1 adalah zat warna direct. Nah, artinya ketika kondisi pencelupan yang menggunakan kondisi pencelupan zat warna direct yaitu ditambahkan NaCl, di mana NaCl ini adalah membantu untuk mendorong zat warna supaya masuk ke dalam serat lebih banyak dan nanti berikatan dengan serat. Nah, ini pasti hasil pencelupannya akan lebih tua dibandingkan dengan zat warna asam dan basa, walaupun dia sama-sama nanti mencelup serat kapas gitu ya. Jadi hasil yang sampel 1 kapas di sini pasti akan lebih tua dibandingkan dengan kapas yang di bawahnya. Karena apa? Karena zat warna asam dan basa ketika dilakukan pencelupan yang tidak sesuai itu warna yang dihasilkannya pasti akan lebih mudah dibandingkan dengan kapas yang dicelup dengan kondisi yang sesuai, kira-kira begitu ya. Kemudian kalau wol sama akrilatnya dia sama-sama tercelup itu nanti kita harus membandingkan ke hasil pencelupan wol dan akrilat yang kedua zat warna yang lainnya. Kira-kira begitu. Oke? Begitu kira-kira Karisma dipahami? Mangga silakan aja tadi kayaknya mau bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak, bisa dipahami Pak. Oke, sama-sama. Silakan aja mau ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Boleh, mangga, silakan. Tadi kan Karisma nanya. Ya, gimana? Maaf, ada koneksi gangguan, Pak. Oke, ya, baik. tadi kan Karisma nanya perihal yang direknya ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, di sini kalau misalnya direct kan tadi itu yang lebih menonjolnya berarti kapas. Ya, betul. Kalau misalnya basa dan asam itu bagaimana ya, Pak ya? Untuk zat warna asam dan basa, baik, terima kasih Haja pertanyaannya. Mungkin saya coba jelaskan lagi. Untuk zat warna asam nanti karena zat warna asam itu mempunyai afinitas lebih besar untuk mencelup serat protein yaitu serat wol kalau di sini.
Artinya nanti kemampuan zat warna asam untuk mencelup serat protein atau wol ini akan lebih tua dibandingkan dia kemampuan untuk mencelup serat kapas dan serat akrilat. Kira-kira begitu ya. Jadi artinya nanti kita bisa membandingkan dari hasil pencelupan serat wolnya itu. Serat wolnya itu di sini akan tercelup, kemudian nanti di kondisi pencelupan yang menggunakan NaCl juga akan tercelup juga wolnya, walaupun memang nanti hasil pencelupannya itu akan lebih mudah dibandingkan dengan wol pada kondisi pencelupan yang sesuai. Kira-kira begitu ya. Karena kalau yang zat warna asam ini kan dia pencelupannya sesuai di pH yang asam, sedangkan ini dia zat warnanya sesuai mencelup untuk wol, tetapi kondisi pencelupannya dia kurang sesuai karena menggunakan garam ataupun NaCl gitu ya. Begitupun nanti di kondisi pencelupan zat warna basa karena dia sama-sama kondisi asam, artinya nanti pencelupan wolnya ini akan sama-sama tua nih di bagian pencelupan serat proteinnya, kira-kira begitu. Nah, sedangkan untuk zat warna basa itu dia mempunyai kemampuan untuk mencelup lebih baiknya itu terhadap serat aktilat, sehingga nanti biasanya pada kondisi pencelupan asam dia akan terwarnai muda akrilatnya, sedangkan pada kondisi pencelupan yang menggunakan NaCl itu zat warna basa itu biasanya tidak mencelup serat akrilat begitu ya. Jadi nanti yang sesuainya itu yang pada kondisi pH asam. Kalau pH asamnya itu di pengerjaan yang zat warna asam dan zat warna basa, nanti kemungkinan akan tercelup di bagian akrilat yang pencelupan asam yang di sini dan yang di sini. Tetapi nanti akan lebih tercelup tuanya pada kondisi pencelupan zat warna basa ini. Kira-kira begitu. Oke, Haja, bisa dipahami? Siap, paham Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, barangkali mungkin kita langsung lanjutkan untuk dibagikan sampelnya dan kita langsung melakukan praktikum di laboratoriumnya. Begitu. Barangkali kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya tutup pengarahan untuk siang hari ini untuk identifikasi zat warna golongan 1 pada selulosa. Langsung kita lanjutkan praktiknya di laboratorium ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Mangga boleh meninggalkan ruangan meetingnya.